Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar, NPM 174 10025. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu tentang artikel sosiologi sastra dalam cerita pendek Serba Salah di Mata Bapak. Itu mata kuliah kajian drama dari Bu Fatimah. Oke, langsung saja pada intinya. Di artikel yang saya buat itu memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama yaitu mengetahui sosiologi pengarang, tujuan kedua yaitu sosiologi karya sastra, dan tujuan ketiga yaitu refleksi sosiologi pembaca. Langsung pada pendahuluan. Untuk pendahuluan karya sastra, yang pertama yaitu karya sastra. Karya sastra merupakan karya tulis yang dibuat penulis untuk menyampaikan tujuan atau maksud karya dengan komunikatif. Seperti itu pengertian dari karya sastra. Nah, menurut Asrining dan Umaya menyebut karya sastra terbentuk dari pernyataan pengarang kepada pembaca. Pernyataan tersebut merupakan perantara dari segala sesuatu yang ada dalam pikiran, seperti itu. Jadi yang dimaksud itu karya sastra itu meluapkan atau menggambarkan apa saja yang ada di pikiran seseorang, seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ada satu pembahasan tentang pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah dan objektif mengenai manusia dan masyarakat. Jadi, pendekatan sosiologi sastra itu pendekatan yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Intinya pendekatan yang mengkaji sesuatu aspek yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat umum, seperti itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal. Jadi karya sastra itu biasanya menceritakan tentang sesuatu yang ada di tempat mereka tinggal, yaitu menggambarkan apa saja yang ada di pikiran pengarang, seperti itu. Mungkin seperti kurang lebihnya untuk pendekatan sosiologi karya sastra. Nah, yang kedua yaitu pendekatan sosiologi pengarang. Apa sih pendekatan sosiologi pengarang? Nah, pendekatan sosiologi pengarang itu bermula dari perbedaan latar belakang etnis suatu masyarakat yang lahir dari masing-masing pengarang dan menjadikan sebuah karya sastra yang memiliki jalan cerita serta unsur yang berbeda, seperti itu. Nah, dari karya sastra yang telah ditujukan dari Bu Fatimah itu yaitu tentang cerpen Serba Salah di Mata Bapak. Ini adalah seorang pengarang yang menceritakan kondisi yang terjadi di sebuah kampung dengan kebiasaan-kebiasaannya. Pengarang sangat dekat sekali dengan masyarakat, mulai dari kegiatan seorang anak yang berkewajiban untuk mengaji, dan pada orang tua dalam memposisikan untuk mendidik anaknya, seperti itu. Itu antara pengarang dan juga karya sastra sangat terhubung, seperti itu. Jadi pengarang benar-benar mengetahui apa karya yang dia buat itu berdasarkan dari pengalaman di kampungnya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu sosiologi karya sastra. Dalam karya sastra cerita pendek berjudul Serba Salah di Mata Bapak, karya bocah kampungku ini, aspek sosial yang sangat menonjol seperti sebelumnya, yaitu mulai dari anak yang izin untuk berangkat mengaji hingga dimarahi karena malas ketahuan tidak berangkat mengaji. Mari kita kupas satu persatu lah. Pertama,
dalam adegan seorang anak mencari orang tua hendak meminta izin berangkat mengaji, hal ini memang sangat erat dan melebur menjadi budaya ketika hendak kemanapun baiknya meminta izin orang tua seperti itu. Akan tetapi pada adegan berikutnya anak tidak lupa meminta uang untuk membeli jajan pada saat istirahat mengaji. Namun dengan respon lantang orang tua justru memarahi sang anak disebabkan karena anak terlalu memandang jauh orang tua orang lain sehingga tidak bercermin diri dia siapa dan dari mana dia berasal. Kondisi ekonomi sedikit ditonjolkan pada saat sang anak meminta uang tapi malah diberi botol kosong tanpa isi kemudian dibuang, dan tak lama menemukan seorang paklik yang sedang menunggu lawannya untuk sabung ayam. Kehidupan di kampung sangat kental dan dominan di mana mencari uang bisa dari mana saja seperti itu. Nah, di yang ketiga yaitu ketika sang anak ini menghampiri temannya yang sedang mencari jangkrik untuk makan burung. Di kota mungkin tradisi itu sudah tidak ada, tapi di pedesaan hal tersebut masih sering dijumpai dengan mudahnya. Nah, langsung aja mungkin dari kesimpulan itu dari sisi sosial yang sering terjadi dalam cerita ini adalah ketika orang yang lebih tua ia selalu merasa paling besar dan enggan untuk mendengarkan yang ada di bawahnya, apalagi ketika memiliki pangkat. Sangat sering terjadi di Indonesia. Namun dari semua itu pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil seperti itu. Nah, yang keempat itu refleksi sosiologi pembaca. Bagi pembaca, cerita pendek berjudul Selalu Salah di Mata Bapak karya bocah kampungku ini sudah sangat baik dalam segi dan aspek sosial. Hubungan antara pembaca dengan karya sastra itu sangat mutlak sekali, terutama ketika seorang dimarahi habis seperti itu. Nah, kesimpulannya dari artikel kali ini yaitu berdasarkan analisis yang saya buat, ideologi sosial pengarang dalam menuangkan idenya itu sangatlah baik dan memiliki makna yang baik untuk pelajaran di kehidupan. Hal ini yang menjadi dasar atau pentingnya di sebuah pendekatan sosiologi sastra pada karya sastra itu haruslah menekankan tentang amanah yang bisa diambil dalam kehidupan sosial tersebut seperti itu. Nah, saya sangat mengapresiasi karya ini juga. Kenapa? Karena di karya sastra ini itu menguak kondisi sekitar yang dimana masih membahas tentang keagamaan yaitu mengaji dan juga lingkungan sosial yang ada cerita-cerita sabung ayam atau apa itu masih memiliki tradisi sebetul, akan tetapi juga di balik semua cerita itu masih ada amanah yang bisa kita ambil, yang baik mana dan yang jelek mana seperti itu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.